kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Suatu malam atau suatu hari Rasulullah keluar rumah. Faidha huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, Rasul kemudian bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadis sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian pada saat ini? Qala al-ju'. Mereka berdua kompak berkata al-ju', lapar. Lapar membuat mereka keluar rumah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Qala, Rasul kemudian berkata, wa ana, aku pun sama. Walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Yang membuat aku keluar rumah saat ini adalah yang membuat kalian keluar rumah. Artinya Rasul pun sama, lapar. Maka singkat cerita, ada 3 orang yang saat itu keluar rumah karena lapar. Qumu, kata Rasulullah, berdirilah kalian. Faqamu ma'ahu, kemudian Abu Bakar dan Umar berdiri bersama Rasulullah. Fa'ata rajulan minal amsori. Kemudian Rasulullah mendatangi seseorang dari kaum Ansar. Dalam Ibnu Katsir itu dirinci, jadi dijelaskan. Rasul mengucapkan salam ya, sampai 3 kali, tapi tidak ada yang menyahut. Kemudian Rasul hendak kembali lagi, namun sebelum Rasul berpaling, ada seorang perempuan yang kemudian menyapa Rasulullah. Kata perempuan ini, istrinya si Fulan, si Rajulan minal Ansar ini, Rasulullah, bukan sebenarnya aku mendengar salam baginda, tapi aku sengaja tidak menjawabnya karena aku ingin lebih banyak didoakan oleh engkau. Rasul berkata, khairan, cakap, begitu. Ini dalam Ibnu Katsir. Hadis ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Hurairah, fa idza huwa laisa fi baiti. Tapi si rajulan ini tidak ada di rumahnya. Dalam Ibnu Katsir disebutkan namanya Abu Al-Haytham. Falamma ra'athul mar'ah qalat marhaban wa ahlan. Ketika si istrinya ini kemudian melihat Rasulullah, marhaban wa ahlan, Rasulullah selamat datang di rumah kami. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya kepada si perempuan tersebut, aina fulanun? Mana si fulan? Suaminya. Mana Abul Haytham? Qalat dhahaba yasta'dzibu lana minal ma'. Rasulullah, suamiku sedang pergi untuk mencari air untuk kebutuhan kami. Irja'al Ansori, kemudian beberapa saat kemudian datang orang Ansor tersebut, fanadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, dan 2 sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tsumma qala, kemudian dia berkata, alhamdulillah ma ahadun al-yawma akramal adyafan minni. Tidak ada seorang yang hari ini merasa lebih terhormat, lebih mulia kecuali aku, daripada aku. Kenapa? Karena kedatangan tamu, dan tamunya itu adalah Rasulullah dan 2 sahabat mulia.
maka dia merasa terhormat dengan kedatangan tamu tersebut. Qala, kemudian berkata, fantalaqa faja'ahum bi'idkin. Mohon maaf, fantalaqa faja'ahum bi'idkin. Kemudian Abu Al-Haytham ini berangkat, ya, berjalan menghampiri Rasulullah dan dua sahabat tersebut sambil membawa idkin, satu tandan kurma, ya. Fihi bustun wa tamrun urutabun. Di antaranya ada kurma yang masih muda, ada kurma yang sudah agak matang, dan ada kurma yang sudah matang dan siap untuk dikonsumsi. Waqala, kemudian Abu Al-Haytham berkata, kulu min hadhihi, silahkan dimakan ini, kata beliau. Wa khadal mudia, kemudian Abu Al-Haytham membawa pisau, dan ini sudah menjadi hal yang lazim, ya. Pisau itu diantaranya untuk digunakan menyembelih kambing. Waqala lahu Rasulullah SAW, Rasul berkata kepadanya, iya kaul khulub, hati-hati jangan menyembelih kambing yang sedang menyusui. Fadzabaha lahum, kemudian Abu Al-Haytham menyembelihkan kambing untuk mereka. Fa'akalu minasya, kemudian mereka memakan hidangan kambing tersebut. Wa min dzalika dan dari tandan kurma tadi, dessertnya kurma gitu ya. Makannya kambing, dessertnya kurma. Wasyaribu, kemudian mereka minum. Falamma an syabi'u wa rawu, ketika mereka sudah kenyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi la tus'aluna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kelak kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju', lapar membuat kalian keluar rumah, berikhtiar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, kemudian kalian tidak pulang dulu sehingga nikmat ini menimpa kalian. Ini hadis oleh Ibnu Katsir disisipkan dalam Quran surat At-Takatsur ayat terakhir ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat. Secara letterlek jelas bahwa nikmat yang saat ini kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai sebuah sampling, ya, sampel. Pertama, Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar, mereka keluar rumah dengan alasan lapar. Nanti bisa dimultitafsirkan, ya. Apakah karena di rumahnya tidak ada makanan? Ataukah apakah hal lain? Pada prinsipnya adalah hadis ini menjelaskan mereka lapar dan keluar rumah. Pemahaman yang sangat mungkin, yang tinggi nilai
probabilitasnya adalah mereka lapar kemudian berikhtiar begitu. Karena ternyata dalam kehidupan manusia bahwa kita ini punya kebutuhan yang pokok yang tidak bisa dibiarkan, harus terpenuhi. Di antara kebutuhan pokok itu adalah yang berkaitan dengan perut. Nah, gitu kan? Karena ini adalah hal yang fundamental. Orang tidak akan berpikir kemewahan kalau perutnya lapar. Orang tidak akan berpikir misalnya kendaraan kalau perutnya belum terpenuhi. Maka yang pertama adalah bagaimana perut ini harus terpenuhi kebutuhannya. Clearkan dulu urusan perut. Kalau sudah stabil, sudah aman, setiap hari kondisinya bisa terpenuhi, maka orang baru berpikir yang lain. Mikir rumah, ya, mikir kendaraan dan yang lain. Kalau perut sudah terpenuhi. Dalam istilah muamalah, fikih muamalah itu ada yang namanya doruri. Ya. Kebutuhan itu ada 3 kan? Ada doruri, doruriyat, ada hajat, ada tahsiniyat. Kebutuhan yang fundamental, yang pokok, artinya kalau tidak terpenuhi bahaya. Itu kebutuhan doruriyat. Hajat, kebutuhan yang kalaupun tidak terpenuhi, tidak mengapa, hanya sedikit akan menghambat kehidupan. Seperti itu. Kalau tahsiniyat, kebutuhan yang tidak apa-apa dan tidak menghambat kehidupan. Dalam bahasa yang lain ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seperti itu. Orang karena perutnya lapar, maka akan mencari sesuatu. Ini akan mendorong orang bergerak. Silakan. Jangankan manusia, hewan saja ya, yang akalnya lebih rendah dari manusia, bahkan orang menyebutnya nggak punya akal gitu, padahal memang punya akal, tapi lebih rendah daripada manusia akalnya. Itu secara insting akan mencari makan kalau dia lapar. Dan akan berhenti kalau dia kenyang. Silakan cek. Benar kan? Ayam, kambing, sapi, harimau, demikian. Mereka akan berikhtiar, berusaha mencari makan kalau mereka lapar. Karena kita adalah makhluk Allah, ya, secara prinsip sama dengan binatang makhluk Allah. Pembedanya adalah tadi akal, ya, amal, itu. Kemudian kita diberikan visi, misi oleh Allah, dan di akhirat kelak kita akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Namun secara fitrah, ya, makhluk hidup kita diberikan ghorizoh atau insting. Ketika lapar pasti akan berikhtiar bagaimana agar perut ini kenyang, tidak lapar. Maka ada orang yang bekerja, ada orang yang membuka usaha mandiri, ada orang yang membuka bisnis bersama orang lain, ada orang yang investasi. Itu pada prinsipnya adalah bagaimana mengkondisikan kebutuhan pokok perut diantaranya itu aman. Gitu. Maka berikhtiarlah kita. Ya, berikhtiarlah kita untuk mencari nafkah minimal. Ya, kata Rasulullah kan, ibda binafsik fatasaddaq alaih, mulai nafkahi dirimu sendiri. Fa in fadla syai'un fali ahlika. Kalau berlebih, nafkahi keluargamu. Nah, bukan dimafhumi atau dipahami secara
terpisah, ya, harus integral, bahwa menafkahi itu, infak itu mulai dari diri dan keluarga. Itu prinsipnya. Dalam pengelolaan keuangan itu, Rasul memberikan sebuah urutan, ya, ibda binafsik fa tasaddaq alaiha. Nafkahi dulu dirimu sendiri, infak dulu untuk dirimu sendiri. Fa'in fadla syai'un fali ahlik, kemudian keluarga. Jadi ini pahami secara integral. Diri dan keluarga itu adalah nomor satu yang harus kita infaki, nafkahi. Gitu. Nah, Abu Bakar, Umar, Rasulullah kemudian mendatangi seseorang dari Ansor. Orang ini orang yang berpunya gitu, beruang, beruang. Sahabat yang punya kemapanan. Datang untuk bersilaturahmi, dan ini ada kaitan dengan proses tadi, pencarian solusi agar bagaimana ada surplus dari proses ikhtiar atau dari proses silaturahmi ini. Apa? Lapar tadi kemudian hilang, begitu. Silaturahmi kepada sahabat Al-Ansori ini, dan benar ternyata ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya bersama dua sahabat tersebut, pihak tuan rumah menghidangkan makanan. Ini satu di antara manifestasi man ahabba ayyubsatulahu fi rizkihi wa ayunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahmi. Rasul menegaskan silaturahmi bisa meluaskan rezeki dan bisa memanjangkan umur. Satu di antara bentuk silaturahmi itu adalah tadi, silaturahmi itu berkunjung ke rumah, menyambungkan kebaikan. Bukan untuk menyambungkan keburukan, menyambungkan kebaikan. Kata para ulama, makna esensi dari silaturahmi ini adalah isolu ma'amkana minal khair wa daf'u ma'amkana minasyar, menyambungkan sesuatu yang dimungkinkan untuk kebaikan, menyambungkan kebaikan yang mungkin bisa disambungkan, dan menghindari keburukan yang bisa dihindari. Seperti itu. Maka lihat yang terjadi. Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Mereka sedang bersilaturahmi. Ya. Pada akhirnya ketemulah solusi, begitu. Apa solusinya? Rasul berangkat ke Al-Ansori. Ketika Rasul, Abu Bakar, Umar bersilaturahmi dalam keadaan lapar, kemudian mereka pun bersilaturahmi ke Abu Al-Haytham Al-Ansori ini. Manifestasinya adalah ketika mereka bersama bersilaturahmi, menyambungkan kebaikan yang mungkin dapat disambungkan. Yang namanya mengunjungi, itu minimal air harus adalah, ya, sebagai takrimud duyuf, sebagai menghormati tamu. Kata Rasulullah kan dikaitkan dengan keimanan loh, ya. Menghormati tamu ini dikaitkan oleh Nabi dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Bayangkan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hormatilah tamu. Oleh Nabi, coba. Ya, menghormati tamu menjadi manifestasi keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka pasti kalau ada tamu, ya minimal cai dan cau.
Minimal air lah gitu ya. Minimal air sudah disiapkan. Itu rezeki tuh. Dan kalau kita punya berlebih, ya jangan cai saja tapi pakai cau. Hidangkan yang lain. Termasuk sahabat Al-Ansori ini menghidangkan apa tadi? Ezkin. Satu tandan fihi busrun watamrun rotobun, yang di sana terdapat kurma yang masih muda, kurma yang agak matang, dan kurma yang sangat matang siap untuk dimakan, dikonsumsi. Kemudian juga beliau menyembelihkan kambing. Tentunya pasti ada proses yang cukup lama menyembelih, ya, menguliti sampai memasak dan memakan, itu ada proses yang cukup lama. Dalam arti saat itu diasumsikan Abu Bakar, Umar, Rasulullah, dan Abu Haytham ini berkomunikasi dulu, ngobrol dulu, cakap-cakap dulu, ngebahas sesuatu yang bermanfaat dulu, begitu. Setelah dihidangkan baru dimakan. Ini proses ya. Jadi ini kalau kita ambil ibroh bahwa di antara wasilah rezeki itu adalah network, jaringan, bangun jaringan, perbanyak teman, karena itu akan jadi jaringan, dan jaringan dekat dengan kebaikan. Network dekat dengan network. Kalau banyak teman kan kita mudah ya, ke sebuah kota tuh kita ada teman tuh di kota tersebut, dikontak lah, saya sedang di sini nih, antum di mana? Gitu kan? Oh, lagi di rumah, bisa satu rahmi lah ke sana, ke sebuah kota, luar kota, kita kemudian ada teman, ada jaringan, akhirnya bisa bersilaturahmi. Dan pulang silaturahmi itu kita dapat jamuan. Ketika kita silaturahmi itu kita dapat jamuan, pulangnya dapat oleh-oleh, begitu kan? Itu secara duniawi seperti itu. Network dekat dengan network. Dalam arti adalah wasilah nafkah yang kita dapatkan, bahkan wasilah kebaikan akhirat itu bisa didapatkan dalam silaturahmi. Oleh karena itu para pegiat bisnis, para pembisnis dan pengusaha, mereka banyak yang sering kopdar, ya, kopi darat, tapi nggak kopdod ya, kopi udud. Kopdar, kopi darat. Kemudian mereka banyak yang saling traktir. Itu prinsipnya adalah sedang merawat network, bersilaturahmi untuk memelihara jaringan, kan begitu. Para pegiat usaha, pembisnis, pengusaha kemudian ikut pelatihan ya, ikut seminar, workshop dan sebagainya, itu semata-mata bukan hanya untuk mencari ilmu yang nanti akan dipraktekkan di usahanya, tapi sedang membangun jaringan. Seandainya misal ini insight dari para pengusaha yang sudah existing ya, yang besar, kalau ada seminar atau pelatihan, cari yang berbayar. Gratisan boleh lah, silakan gitu ya, tapi cari yang berbayar. Dan kalau berbayarnya itu harganya tinggi dibanding yang lainnya, ambil itu. Kenapa? Silakan pikirkan, ketika ada sebuah acara, seminar, workshop yang berbayar, misal HTM-nya adalah 10 juta. Ya, misal 10 juta nih tiketnya tuh. Kira-kira HTM itu apa ya? HTM itu harga tiket masuk ya.
HTM, harga tiket masuk 10 juta tuh. Kira-kira menurut Anda yang akan membelinya siapa? Kalau pembisnis yang bagaimana kondisi bisnisnya? Kebayang? Untuk 2 jam atau 3 jam tiket masuknya 10 juta. Kira-kira yang akan sanggup dan mau membayar 10 juta seminar untuk 3 jam siapa dia? Pasti yang secara usahanya sudah mapan, sudah besar. Artinya ketika kita masuk ke sana, kita sedang ada di kolam ikan dan ikannya ikan yang gede-gede. Minimal apa? Gurame lah. Minimal gurame lah. Kita sedang bersama dengan ikan-ikan gurame. Kelas-kelas kakap tuh di sana tuh. Dalam arti, ketika kita duduk di sebuah meja, maka bersama kita adalah pengusaha-pengusaha kakap tuh, minimal gurame. Dan itu network kita. Saat itu kita membangun jaringan dengan mereka. Alhasil, sudah kita berkenalan, kita saling kasih kartu nama, ya perusahaan kita, usaha kita. Kita kemudian presentasi tentang produk kita di sana. Pulang dari seminar, apa yang terjadi? Bisa menciptakan konversi. Enggak hari itu konversinya, tapi selang beberapa lama dari itu, koneksi terjadi dan akhirnya dapat orderan dari mereka. Dari pengusaha-pengusaha yang kelas gurame gitu, kelas kakap. Bayar pelatihannya, workshopnya 10 juta, dapat orderannya berapa? Bisa ratusan bahkan miliaran kan dari itu. Tapi coba kalau Anda ikut seminar yang free, yang gratisan, dan banyak yang hadir, kira-kira bisa dipahami siapa yang hadir? Pasti heterogen kan? Heterogen kan? Tapi kebanyakan pasti akan kita asumsikan itu pengusaha-pengusaha atau pegiat usaha yang masih pemula begitu. Berarti kita masuk jaringan, mohon maaf sekali, ikan endol gitu ya. Ikan endol minimal atau maksimalnya ikan jair atau begitu. Nah, ini poin utama kita adalah, strong point-nya adalah di kalimat terakhir. Walladzi nafsi biyadihi latus aluna an hadan na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kalian kelak akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Nikmat yang barusan dimakan tuh, kurma dan kambing, itu pun gak banyak. Paling sepiring 2 piring lah. Ya, gak banyak. Kata Rasul akan ditanya tentang itu pada hari kiamat. Nikmat yang sepiring saja, yang dimakan saja oleh Nabi, oleh Abu Bakar, oleh Umar, itu akan ditanya. Artinya, nikmat nasi yang kita makan hari ini akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Apalagi nikmat yang lebih besar dari itu. Ya, harta, kekayaan, aset, mobil, rumah, akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Maka kita berhati-hatilah ketika kita punya aset, punya kepemilikan, berhati-hatilah. Karena kelak akan Allah tanya. Pastikan aset yang kita bangun itu benar-benar bermanfaat untuk akhirat. Bukan hanya dunia, tapi untuk akhirat. Bagaimana aset kepemilikan yang kita miliki hari ini
itu bisa menjadi jalan surga. Ini baru benar. Gitu. Jadi ini poin utama yang ingin saya sampaikan dari hadis Muslim nomor 3799 yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Quran Surat At-Takatsur ayat ke-8. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus menciptakan ataupun menghadirkan kebaikan-kebaikan, beramal soleh, dan pada akhirnya kita bisa husnul khotimah. Di akhir kelak kita akan lolos pertanyaan tentang nikmat-nikmat dunia dan kita Allah persilakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silakan ke surga bersama pasangan kalian. Terima kasih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.